Baik, segala pujian, hormat, syukur kepada Tuhan karena hari ini kami ada sebagaimana ada hanya karena kemurahan Tuhan. Dan juga hari ini kami bisa melaksanakan satu tugas penting di awal tahun, di mana semua kepala OPD atau SKPD bisa saya bagikan DPA untuk tahun anggaran 2026. Dan saya bersyukur kami bagi DPA ini bukan di kantor bupati tetapi di kediaman bupati. Inilah kediaman bupati Kabupaten Yahukimo, dan kemarin kita tahu semua viral bahwa ada anak-anak saya minum di sini dan lain-lain. Hal itu saya sampaikan kepada kita semua bahwa itu tidak benar. Ini rumah rakyat, ini gedung negara, dan ini rumah doa, dan tidak seperti yang diviralkan. Karena itu saya sengaja mengundang semua kepala OPD serahkan DPA di sini supaya semua yang disampaikan oleh di luar sana melalui medsos kita bisa sampaikan. Dan setelah saya selesai masa jabatan, pasti bupati berikut juga akan isi rumah ini. Rumah ini masuk kategori rumah negara yang dalam standar tinggi, dan saya sudah berjanji tidak ada satupun aset yang ada dalam rumah ini yang akan kita bawa keluar atau salah gunakan. Tetapi itu akan tinggal, kita akan bikin list, bikin SK, semuanya tinggal karena bupati berikut masuk akan tinggal di rumah ini dan dia bisa menikmati fasilitas yang ada. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang menyalahgunakan segala hal di luar sana, hal-hal yang tidak perlu diviralkan, kalaupun ada agenda-agenda politik yang terselubung, berhentilah begitu. Karena waktunya kita akan berpolitik lagi tahun 2029. Tahun 2026 sampai dengan 2029 itu tahun kita kerja. Kita sudah sampaikan visi misi kepada masyarakat, kita sudah jual program sehingga masyarakat pilih kita, berarti kita bertanggung jawab untuk melayani mereka. Ini yang harus kita kerjakan, bukan sedikit-sedikit dendam politik, sedikit-sedikit iri hati, sedikit-sedikit terjadi kemunduran berpikir. Sehingga saya sebagai politisi, tetapi juga orang Papua yang bekerja di Yahukimo, saya melihat penyalahgunaan medsos ini sangat luar biasa dan lewat batas. Kita orang Papua itu, orang tua kita punya filosofi, sekalipun musuh kasih makan dulu, baru kau bisa melakukan apa yang ada dendam dalam hatimu. Jadi itu filosofi orang Yali Hupla dan mayoritas orang pedalaman. Karena itu anak-anak muda saya ajak dalam kesempatan ini untuk jangan tergiring masuk dalam semua urusan politik, kebencian, dan lain-lain yang mempengaruhi masa depan sendiri. Gunakan medsos dengan bijaksana, kemudian juga bangun hubungan kekerabatan, mempersiapkan diri, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi anggota KPU, bisa jadi anggota Bawaslu, bisa jadi apa saja untuk merancang masa depan. Saya bupati hari ini, dulu saya kerja, saya melakukan segala kegiatan organisasi, saya melayani di gereja, saya menjadi ketua pemuda, dan juga melakukan semua organisasi sehingga hari ini saya bisa jadi bupati. Seluruh anak-anak muda dari Yahukimo, Papua Pegunungan, dan juga orang Papua semua saya mengajak dalam kesempatan ini untuk ayo, mari kita hidup saling menghormati, saling mengasihi, saling menolong, saling menjaga, supaya masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Itu baru kita bisa jauh hidup lebih baik. Jadi terima kasih banyak kesempatan ini untuk semua kepala OPD yang hadir, Pak Sekda sebagai ketua tim TAPD. Hari ini kami bisa serahkan daftar pengisian anggaran, dan saya berharap untuk bisa digunakan dengan baik sesuai dengan visi misi yang ada di dalam program pemerintah. Itu saja sekaligus klarifikasi situasi yang terjadi karena di media beredar bahwa
kediaman anak-anak saya minum-minum dan sebagainya. Dan itu hari ini saya nyatakan bahwa itu tidak benar, itu hanya dibuat-buat dan juga itu tidak dipertanggungjawabkan. Kediaman ini kita jaga sebagai tempat yang suci untuk rakyat Jawa Timur. Dan di sini ada mesbah, di sini ada kebaktian, dan di sini kami tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya kenal baik sekali anak-anak saya bagaimana bertumbuh dalam Tuhan, dan hal-hal kecil yang terjadi saya pikir bisa terjadi juga kepada anak siapa saja di Papua ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dari kediaman Bupati Kabupaten Jahokimo. Saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan berkati kita semua. Harapan saya bahwa kepala-kepala dinas ini orang-orang terpercaya dan mereka bisa melaksanakan semua tugas dengan baik. Tadi saya sudah sampaikan, nanti beberapa bulan ke depan juga kita akan ada evaluasi, mereka akan ada presentasi apa yang dikerjakan di tahun 2025, apa yang akan dikerjakan di 2026. Kalau dari 5 poin yang direncanakan, hanya 3 yang dilaksanakan, nilainya 50. Tapi kalau dari 5 yang direncanakan, 4 dilaksanakan, 1 gagal, nilainya 70. Kalau dari 5 yang tidak dilaksanakan, hanya 1 yang dilaksanakan, dan itu pun yang ringan, nilainya 30. Nilai 30 bisa gugur. Begitu. Mereka sudah tahu, tapi saya percaya mereka punya kapasitas dan mereka orang kepercayaan saya dengan Pak Wakil. Pak Wakil hari ini tidak bersama-sama karena urus Persikimo Jahokimo di pembukaan Liga 4 di Wamena. Itu harapan saya ke depan untuk kepala dinas, dan saya percaya mereka akan mampu untuk mendukung program visi Jahokimo sehat, Jahokimo cerdas, Jahokimo mandiri ini.